Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Putri Zaitunisa. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang pengklasifikasian hadis ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek bentuknya, yang kedua dari aspek sumbernya, dan yang ketiga dari aspek mengikat dan tidaknya. Nah, dari aspek bentuknya kita pertama akan membahas tentang kauli, lalu fi'li, takriri, sifati, dan terakhir hamni. Lalu dari aspek sumbernya kita akan membahas yang pertama dari hadis marfu, mauquf, dan maktu. Lalu dari aspek mengikat dan tidaknya, yang pertama ada khususiyah, yang kedua ada risalah, dan yang terakhir ada gairu tasyriyah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan menjelaskan tentang hadis itu apa. Jadi hadis adalah kabar atau berita. Nah, secara istilah merupakan segala ucapan Nabi, perbuatan, takrir, dan keadaannya yang ada kaitannya dengan hukum dan juga bisa berdampak pada hukum. Jadi bisa disimpulkan bahwa hadis adalah segala ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Pembahasan kita hari ini yaitu pengklasifikasian hadis ditinjau dari berbagai aspek. Nah, yang pertama adalah klasifikasi hadis ditinjau dari bentuknya. Nah, secara umum adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW yang dinukilkan dan disampaikan oleh manusia baik dari segi mendengar atau segi wahyu dalam keadaan terjaga ataupun tertidur. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, dan atau apa yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in. Yang pertama ada hadis kauli. Hadis kauli adalah hadis yang diucapkan Rasulullah untuk berbagai tujuan dalam berbagai kesempatan. Khusus bagi para ulama ushul fikih, hadis kauli adalah seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara. Contoh dari hadis kauli adalah janganlah membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Lalu contoh yang kedua adalah seperti sabda Rasulullah SAW mengenai air laut. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang air laut. Airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal. Yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis fi'li adalah semua perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat seperti wudu Nabi, tata cara pelaksanaan sholat, pelaksanaan haji, dan lain sebagainya. Contoh hadis menggambarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah ambillah olehmu tata cara manasik haji dariku. Lalu contoh lain adalah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang berkata, aku melihat Rasulullah SAW apabila dia berdiri melaksanakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setentang kedua bahunya, dan hal tersebut beliau lakukan ketika takbir hendak ruku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Para ulama ushul fikih juga mengelompokkan perbuatan Nabi. Yang pertama ada jibili atau jiblan atau perangai atau tabiat, yaitu perbuatan atau pekerjaan Nabi yang termasuk dalam urusan tabiat seperti makannya, minumnya, duduk, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada qurb atau pendekatan atau dekat seperti ibadah sholat, puasa, sodakoh, dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada muamalah atau hukum syar'i yang mengatur kepentingan individu seperti jual beli, perkawinan, pertanian, dan seterusnya. Lalu yang keempat ada hadis sifati. Hadis sifati adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sifat dan kepribadian Nabi Muhammad. Contohnya adalah bahwasanya Rasulullah itu bukanlah orang yang melampaui batas dan suka berkata
berkata kotor atau mempunyai watak keras. Beliau juga bukan yang suka berteriak keji dan bukan juga yang suka membuka celah atau aib. Terakhir ada hadis hammi. Nah, hadis hammi yaitu hadis yang berhubungan keinginan atau rencana yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad namun tidak terrealisasikan. Contohnya keinginan beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Bahasan yang kedua yaitu pengklasifikasian hadis ditinjau dari aspek sumbernya. Yang pertama hadis qudsi dan yang kedua adalah hadis nabawi. Klasifikasi hadis nabawi ditinjau dari aspek sumbernya. Yang pertama ada hadis marfu, mauquf, dan ma'tu. Marfu itu disandarkan kepada Nabi, mauquf itu disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad, lalu ma'tu itu disandarkan kepada murid sahabat Nabi Muhammad atau tabi'in. Hadis marfu adalah setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain. Macam-macam hadis marfu. Pertama ada marfu tasyriri, yaitu hadis yang diketahui secara jelas dihubungkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Lalu yang kedua ada marfu hukmi, yaitu hadis yang secara jelas oleh sahabat tidak dihubungkan kepada Nabi Muhammad melalui kata-kata, misalnya bahwa Rasul SAW bersabda, atau bahwa Rasul SAW telah melakukan, atau bahwa telah dilakukan di depan Nabi Muhammad SAW. Hadis mauquf merupakan isim maf'ul dari kata wakata atau berhenti. Dinamakan dengan mauquf karena rawi yang menghentikan hadis pada sahabat dan tidak melanjutkan ke Nabi Muhammad. Hadis marfu adalah setiap hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain. Mauquf tapi dihukumi marfu. Sahabat menginformasikan bahwa ia mengatakan atau melakukan sesuatu atau yang semisalnya. Yang pertama, jika ia menyandarkan kepada Nabi Muhammad, maka kabar tersebut dihukumi marfu. Misalnya perkataan Jabir radhiyallahu anha, kami dulu melakukan azzi di masa Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua adalah bila tidak disandarkan ke masa Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya mauquf. Menurut jumhur, misalnya perkataan Jabir, dulu jika kami naik kami bertakbir, dan jika turun kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Perkataan sahabat kami diperintahkan begini atau kami dilarang melakukan ini atau termasuk sunnah adalah ini. Misalnya perkataan sebagai sahabat, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apakah khabar mauquf bisa dijadikan hujjah? Yang pertama, khabar mauquf walaupun sahih, ia hanyalah perkataan dan perbuatan sahabat, tidak wajib beramal dengannya. Lalu yang kedua adalah khabar mauquf bisa digunakan untuk menguatkan hadis dhaif, karena sahabat dikenal dengan konsistennya dalam mengamalkan sunnah. Yang ketiga, jika khabar mauquf secara lafaz namun hukumnya marfu, maka kedudukannya sama dengan khabar marfu, maka ia adalah hujjah dan wajib beramal dengannya. Lalu yang ketiga ada hadis maktu. Maktu merupakan isim maf'ul dari kata katha atau memutus lawan dari kata wassalam, menyambung. Hadis maktu adalah hadis yang disandarkan kepada murid atau sahabat atau tabi'in dan yang setelah mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Contohnya riwayat Imam Al-Bukhari di sahihnya di awal bab Imamah Al-Maktun wa Al-Mubtadi Kitab Al-Adzan, yaitu perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri tentang sholat di belakang seorang ahli bid'ah. Perbedaan hadis maktu dengan munkati. Nah, yang pertama ada maktu adalah sifat matan, yaitu matannya disandarkan kepada tabi'in atau yang di bawahnya.
Sedangkan mungkati pada sifat sanad, habar maktu bisa saja mutasil tapi mutasilnya hanya sampai tabi'in. Sedangkan jika mungkati berarti sanadnya tidak mutasil dan ia tidak ada hubungannya dengan matan. Lalu yang kedua adalah sebagian ahli hadis seperti As-Syafi'i dan At-Tabrani menggunakan istilah maktu untuk mungkati, namun penggunaan ini tidak masyhur. Apakah hadis maktu bisa dijadikan hujah? Habar maktu walaupun sahih penisbatannya ke yang mengatakan bukanlah hujah, karena ia hanyalah perkataan atau perbuatan dari salah seorang kaum muslimin. Lalu yang kedua, jika ada indikasi habar maktu tersebut adalah marfu, maka ia dihukumi habar marfu yang mursal. Tambahan, pembagian habar menjadi hadis qudsi marfu, maukul dan maktu adalah dari sisi matannya, ke siapa matan tersebut dinisbahkan dan tidak berhubungan dengan sanad. Yang kedua, dari sisi sanad, bisa saja hadis qudsi, marfu, maukul dan maktu tersebut mungkati atau mutasil dan atau sahih, hasan atau daif. Dari hadis maktu diantaranya sebagai berikut. Ada hadis mursal, berarti melepaskan, berarti hadis yang dimarfukan oleh tabi'in kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya seorang tabi'in langsung mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Hadis yang disampaikan oleh seorang tabi'in tanpa menyebut sahabat. Lalu yang kedua, hadis mu'allaq, berarti digantung yang perawinya gugur pada awal sistem sanad, baik seorang, dua orang, atau semuanya kecuali seorang sahabat. Lalu hadis mungkati terputus, contohnya terputusnya sanad pada titik sanadnya dan pada titik sanad kelima. Lalu hadis muddal atau kecelakaan adalah hadis yang dalam sistem sanadnya terdapat sanad yang terputus di dua fase secara beruntun, seperti titik ketiga dan keempat. Lalu ada hadis matruk, yaitu ditinggal atau ditinggalkan, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tertuduh sebagai pendusta. Lalu ada hadis mungkar, diingkari, diriwayatkan oleh seorang rawi yang lemah, yang mengalami rawi yang terpercaya atau yang lebih lemah lagi. Lalu ada hadis mu'allal, yaitu dicacat, yaitu yang di dalamnya terdapat sebab-sebab tersembunyi yang setelah dicek memiliki cacat. Lalu hadis mutalatib, tercipta, riwayatnya atau matanya berlawanan dengan cara penambahan, mengurangi atau menggantungkannya. Lalu ada hadis madlub yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Ada hadis mu'raj yang dimasukkan atau dilepaskan, yang dilesapkan. Hadis mudhalas, yaitu menyembunyikan sesuatu yang cacat. Hadis dari aspek kualitas. Hadis ada yang bisa diterima atau ditolak. Hadis yang bisa diterima ini adalah hadis yang bisa digunakan sebagai hujah atau hadis makbul, yang mana hadis makbul ini terdapat pengklasifikasian menjadi 4. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis sahih lidzati, lalu hadis hasan, lalu hadis hasan li gairihi. Ditinjau dari segi kualitas dibagi menjadi 2, yaitu makbul dan mardud. Ada 3 macam hadis sahih. Secara bahasa, sah, benar, sempurna, pasti. Diriwayatkannya bersambung pada Nabi Muhammad SAW. Serangkaian riwayatnya bersambung pada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh perawi yang bisa dipercaya. Lalu pendapat mudkisin, riwayatnya bersifat adil, rawinya bersifat habit, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak janggal. Lalu ada hadis hasan,
Yang membedakan dengan hadis sahih adalah terletak di perawinya. Dalam hasan ini, perawinya masih belum sekuat perawi di hadis sahih, dibagi menjadi dua, yaitu Hasan li Jati dan Hasan li Gairi. Yang ketiga adalah hadis daif, yang berarti lemah, lawan kata dari al-qawi atau kuat. Sebab-sebab hadis daif tertolak dari sanadnya. Yang pertama ada kecacatan pada para perawinya, baik dari segi kedudukannya maupun kehabitannya, dan sanadnya tidak bersambung. Sekian dari video saya hari ini, semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.